Ada 1001 cara untuk nyari duit di masa kini ya. Kamu cukup punya handphone dan internet, kamu bisa dapet duit. Ini saya udah bolak-balik share macem-macem gitu. Tapi biasanya entah kenapa kalau saya share tentang cara nyari duit di internet, bla bla bla, itu biasanya view-nya dikit. Sementara kalau saya share cerita-cerita drama rumah tangga, itu view-nya melesat gitu, kenapa juta-jutaan. Jadi kadang-kadang apa ya, sebagai seorang adik-adik gitu yang terstimulasi oleh pujian, respons orang-orang gitu kan, ya jadi nggak semangat untuk share tips-tips cari duit karena view-nya kecil. Jadi kalau kamu pengen saya nambahin tips-tips ini lebih detail, lebih jelas, lebih sering, ya kamu view, kamu share gitu kan, biar banyak yang lihat, biar saya semangat untuk bagi tipsnya. Beneran ada 1001 cara untuk cari duit di eranya globalisasi, gig economy, dan internet sekarang. Saya udah nyobain semua, banyak banget. Jadi yang pertama, ya kamu bikin konten. Ini gampang banget, apalagi sekarang dengan FB Pro kan. Kamu bikin video apapun itu bisa jadi duit gitu. Makin rajin bikin video, makin besar kemungkinan kamu dapat duit. Ya itu udah pasti. Tapi videonya video apa dulu gitu, video apa dulu. Yang paling gampang ya, saya cerita based on experience aja. Video yang paling gampang diterima oleh orang-orang, paling disukai, itu adalah video storytelling. Ya, jadi orang-orang tuh hidupnya udah mumet, gak suka dikasih yang ribet-ribet gitu kan. Jadi kalau kamu lihat video-video masak misalnya, cuman rekaman masaknya doang, gak seru, itu gak laku. Harus ada storytellingnya, harus ada suara si mbaknya gitu yang cerita, masak apa ya hari ini, saya memutuskan untuk bla bla bla, atau di kulkas cuma tinggal setengah kilo ikan teri, enaknya diapain ya gitu. Jadi ada interaksi, ada story yang dikeluarkan di situ gitu. Jadi sebenarnya video apapun ya yang kamu pengen keluarin, itu harus ada storytellingnya, dan itu yang bikin orang-orang ngedengerin. Kenapa? Karena di zaman sekarangnya kita capek, kita sibuk gitu. Mungkin tanpa sadar, manusia kan makhluk sosial ya, seneng ngobrol, seneng dengerin gitu. Dan kalau misalnya topiknya menarik, ya mereka pasti pay attention. Dan yang bikin video kamu dapet duit lebih banyak adalah kalau orang-orang nonton videonya makin lama gitu. Jadi kalau misalnya video kamu 10 menit, terus orang-orang nonton 10 menitnya, itu kan Facebook, si algoritmanya bakal mikir, wah ini video pasti seru banget ya, sampai orang rela nungguin 10 menit sampai tamat ditonton gitu. Karena dia ngerasa, wah ini video kayaknya banyak yang suka, dia sebarin lah ke lebih banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya video kamu tuh boring gitu kan, ngebukanya nggak enak, terus nggak ada storytellingnya, ya nggak laku. Jadi kamu bisa bikin video 10 sehari, tapi kalau nggak ada storytellingnya, ya nggak laku gitu kan, kamu nggak dapet duit gitu. Itu storytelling yang sangat tipis ya. Jadi kamu misalnya mau bikin cerita tentang kamu lagi ngerajut, kamu punya hobi ngerajut, kamu punya hobi gardening, atau kamu punya hobi masak gitu, kamu tambahin storytelling, itu akan bikin video kamu lebih menarik. Mau tahu apa video yang jauh lebih maknyos lagi dibandingin video-video tadi plus storytelling? Video storytelling 100%. Ya, saya bikin akun TikTok ini 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Saya cuma bikin iseng-iseng aja gitu, share cerita yang saya baca di internet. Ada seorang pria yang sudah menduda 2 tahun, lalu dia bertemu dengan bla bla gitu lah, standar cerita-cerita yang, karena emang saya bawaannya suka ngegosip ya. Bawaannya saya sedang cerita gitu, jadi kalau ada cerita yang seru, saya tuh pengen langsung di-share gitu. Tau gak sih, ya ampun, jadi ada duda ini ya, dia udah kehilangan istri yang sangat dia cintai, dan istrinya ini meninggalkan 2 anak yang masih kecil-kecil.
walaupun sebenarnya Duda ini sayang banget sama istri yang sudah meninggal dan dia nggak ingin menikah lagi, tapi demi anaknya akhirnya dia memutuskan untuk mencari istri baru supaya bisa membesarkan anaknya. Tapi ternyata wah gitu kan, storytelling, apalagi kalau misalnya ceritanya menarik banget, terus mengikuti genre-genre gitu yang emang disukai oleh audiens. Nah, audiens kamu siapa gitu? Kalau audiens kamu ibu-ibu kayak saya ya, audiensnya ini banyak kan emak-emak ya gitu. Senangnya tuh denger cerita tentang prahara rumah tangga gitu. Istri yang terzolimi kemudian mendapatkan kebahagiaannya ya gitu. Kalau mau lihat aja TikTok saya. Jadi karena saya upload video saya cerita ya, itu blew up, itu yang wah langsung meledak dalam waktu sebulan ya 2 bulan itu followersnya langsung 100.000. Banyak ya, banyak banget gitu. Terus kenapa sekarang stuck di 141.000? Karena saya jarang upload video gitu. Jadi saya tuh tipe yang kalau lagi senang bikin video ya bikin video, kalau lagi enggak ya mau dipaksa dikasih 100 juta juga nggak bikin gitu, karena emang nggak bisa itu, karena saya punya ADHD ya. Jadi orang-orang dengan ADHD atau attention deficit hyperactivity disorder ini adalah disorder ya, atau gangguan di otak gitu, yang bikin saya nggak bisa fokus ya. Jadi kalau dipaksa Fen bikin video biar lo dapet duit, nggak bisa. Kalau lagi nggak mood, kalau lagi nggak mau ya nggak bisa gitu. Jadi daripada saya tahu ya tips cari duit di internet ya, be pro dengan cara bikin video, tapi saya nggak lakukan karena saya punya ADHD dan saya nggak bisa fokus, mendingan saya share tipsnya ke kamu biar kamu yang pakai, biar kamu bikin video, biar kamu dapet duit ya gitu. Dan nggak bilang lagi wah susah nyari duit di zaman sekarang. Bisa. Itu cara pertama, cari duit di internet. Kamu bikin video lah gitu kan. Bikin video aja di TikTok. Kenapa? Karena di TikTok tuh gampang banget ngeditnya. Gampang cut. Dulu juga saya waktu dengar kata TikTok tuh kayak apa ya? Ih TikTok, ih gitu. Seuzoan gitu kan, karena dulu TikToknya kan terkenal sebagai platform tempat orang joget-joget nggak jelas gitu kan. Pada ternyata sekarang banyak banget gitu konten di TikTok yang sangat bermanfaat, edukatif, informatif gitu. Terus ngeditnya enak banget. Jadi sekarang saya kalau bikin video saya bikin di TikTok, kenapa? Karena ngeditnya enak. Terus ada subtitlenya, ada apa gitu. CapCut katanya juga bagus ya. Cuman saya ADHD, saya nggak bisa maksa gitu. Nggak mau belajar pakai CapCut. Nanti mungkin kalau saya tiba-tiba cuk gitu otaknya mau belajar pakai CapCut baru deh gitu ya, cuman saya ngerasa repot aja, jadi saya TikTok. Kalau udah nanti baru videonya dibawa ke Facebook. Di Facebook ya upload aja yang rajin gitu kan. Kalau video-video kamu menarik, orang-orang akan follow sendiri karena pengen denger ada cerita apa lagi nih yang seru gitu. Saya sadar bahwa video yang paling menarik buat orang, yang paling laku, yang paling banyak duitnya itu adalah video storytelling. Tapi story apa? Ya saya udah bilang kan tadi, cerita-cerita drama rumah tangga gitu. Dapat dari mana? Banyak gosip tetangga. Atau baca lah, rajin-rajin baca di internet gitu kan. Banyak forum-forum di mana ibu-ibu berkeluh kesah atau cerita tentang situasi rumah tangganya. Sekarang banyak yang seru itu, orang-orang banyak share itu di Threads ya. Kalian bisa ke sana gitu. Threads. Kalau saya, karena buat saya yang lebih menarik itu adalah kisah-kisah orang sharing di Reddit. Saya suka baca di Reddit gitu kan. Dan lebih enaknya lagi di Reddit itu rata-rata orangnya anonim. Terus ceritanya tuh entah kenapa banyak yang seru-seru banget gitu. Jadi saya suka ambil kontennya di Reddit. Nah, kamu juga bisa begitu. Cuman ya karena Reddit itu banyak kan konten yang bagus-bagusnya bahasa Inggris ya. Ya kamu modal lah Google Translate biar kamu ngerti. Terus kamu localize ke dalam bahasa Indonesia waktu kamu bikin video. Itu tips cara nyari duit di internet yang pertama ya. Lanjut dengan yang kedua.